FM Merkuri, sahabat, dan di hari ini, sahabat, di hari Kamis 5 Oktober 2023 ada perbincangan spesial saya di Lintas Kota ya. Ada talk show Suara Dewan yang bisa Anda ikuti selama kurang lebih 1 jam, sahabat. Jadi selama 1 jam ke depan saya akan ngobrol karena kita inginnya adalah warga masyarakat Kota Surabaya sekitarnya ini harus mulai aware bahwa di tahun depan di 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi, sahabat. Dan sudah harus mulai mengetahui dapilnya, kemudian calon-calon yang ada di dapil Anda, sahabat. Sebagai warga masyarakat, kita harus menggunakan hak suara kita dengan baik, dengan mengetahui apa saja seputar pemilu 2024. Karena kita, warga masyarakat, pengennya adalah pemilu itu damai. Sesuai dengan tema di Talkshow Suara Dewan di edisi pagi kali ini, sahabat, kita akan membahas tema wujudkan pemilu 2024 damai di Jawa Timur. Anda bisa stay tune di perbincangan Suara Dewan ini melalui aplikasi On Air, sahabat, atau di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda juga bisa bertanya bersama dengan narasumber di perbincangan Talkshow Suara Dewan di 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Sudah hadir karena kalau bicara pemilu kita harus menghadirkan narasumber yang kredibel ya, sahabat, untuk bisa memberikan kita sosialisasi informasi seputar pemilu 2024. Sudah hadir anggota Komisi A DPRD Jawa Timur fraksi PDI Perjuangan Bapak Yordan Batara Goa STMSI. Ada juga Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam. Dan perbincangan ini tentunya hadir bersama dengan saya Anta Lesari, sahabat ya. Kita langsung menyapa dua narasumber saya. Apa kabar Bapak-bapak? Kita pengen mengedukasi masyarakat ya terkait dengan pemilu 2024 ini. Kita langsung, apa kabar Pak Yordan Batara Goa? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Dapilnya Surabaya. Ya, gitu ya Pak. Kemudian ada Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sangat baik. Terima kasih sudah hadir. Kita pengennya mensosialisasikan tahun depan ini harus pemilu damai di Jawa Timur. Harus dan wajib ya Pak. Ini pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar karena lebih dari 200 juta pemilih menggunakan hak suaranya, sahabat. Dan salah satu aspek menarik dalam pemilu 2024 adalah kaum muda yang di rentang usia 22-30 tahun ya, 22 hingga 30 tahun ini mendominasi pemilih secara nasional. Kurang lebih 56,4% pemilih muda. Separuh dari mereka tersebut, dari 56,4% atau sekitar 114 jutanya, separuh dari 114 juta itu merupakan pemilih pemula. Jadi baru mencoblos di tahun depan. Dan di pemilu 2024 kita juga pengen supaya misinformasi, karena pemilih muda adalah pemilih terbanyak, penggunaan sosial media digital itu menjadi hal yang lumrah bagi pemilih pemula. Dan kita pengennya misinformasi, disinformasi itu harus ditekan karena sudah mulai merajalela untuk saat ini, sehingga ditakutkan mempengaruhi juga kondusivitas lingkungan masyarakat. Kalau bicara tentang pemilu 2024, saya ke Ketua KPU terlebih dahulu. Pemilu serentak ini kita akan memilih apa saja Pak Khairul Anam supaya masyarakat lebih paham lagi. Karena kan gaungnya presiden, calon wakil presiden. Nah, iya, sebenarnya seperti apa Pak? Ya, jadi untuk pemilu 2024 ini kita memang disebut pemilu serentak kedua ya setelah 2019. Yeah. Artinya bahwa di tahun 2019 ya 2024 kurang lebih 131 hari lagi ya, 14 Februari 2024 hari Rabu, masyarakat Indonesia yang punya hak pilih akan bisa memilih 5 surat suara. Jadi ada untuk pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini yang mungkin perlu lebih banyak disosialisasikan karena masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu DPD. DPD ini adalah perwakilan provinsi ya, perwakilan provinsi untuk menjadi semacam senator ya.
Jadi semacam perwakilan daerah. Kalau di Amerika itu namanya senator lah. Jadi betul. Senator ya, perwakilan negara bagian. Jadi di Indonesia kita juga mengenal namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan itu di Jawa Timur hari ini calonnya ada 13 calon ya untuk yang akan maju sebagai calon anggota DPD untuk kemudian dipilih menjadi 4 orang yang akan terpilih nanti. Ini saya sampaikan menjadi penting karena faktanya di 2019 kemarin surat suara yang tidak sah untuk DPD ini sangat besar sekali. Ya, 20% lebih ini tidak sah. Jadi cenderung tidak digunakan oleh pemilih ya, tidak dicoblos, intinya tidak dicoblos lah itu untuk DPD. Jadi itu untuk 5 surat suara yang akan dipilih oleh masyarakat. Harapannya tentu masyarakat khususnya Jawa Timur ini juga aware ya, peduli ya, care juga terhadap pemilu karena tentu ini juga akan menyangkut bagaimana 5 tahun ke depan bangsa Indonesia. Betul. Ini kan harus dipahami. Jadi untuk warga masyarakat 14 Februari gunakan hak pilih Anda ya sahabat, ini akan menentukan 5 tahun ke depan gitu ya. Untuk persiapan sendiri di Jawa Timur seperti apa Pak Khairul Anam sampai dengan hari ini, karena kita kan kurang beberapa saat lagi gitu ya jelang 2024. Untuk Jawa Timur sendiri? Ya kalau kami di Jawa Timur kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan ya. Jadi karena bicara pemilu ini kan kita bagi menjadi tahapan-tahapan, cukup banyak tahapan. Misalkan mulai dari tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ya, ini sudah kita selesaikan, artinya sudah ada 18 partai politik yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024. Kemudian juga kami juga sudah menyelesaikan pemutakhiran data pemilih ya. Jadi data pemilih ini menjadi penting karena merekalah nanti yang akan menggunakan hak pilihnya di pemilu ya. Jadi untuk Jawa Timur sendiri kami sudah menetapkan ada 31.402.838 pemilih se-Jawa Timur ya. Jadi dan Jawa Timur ini menjadi pemilih terbesar kedua se-Indonesia setelah Jawa Barat. Makanya kemudian banyak orang menganggap Jawa Timur sebagai barometer, sebagai battleground ya. Apalagi kalau bicara pilpres itu Jawa Timur tarikannya sangat kuat sekali ya, karena dari pengalaman pilpres selama ini siapa yang bisa memenangkan Jawa Timur dialah yang menang ya. Itu. Ya, jadi makanya Jawa Timur menjadi sentral hari-hari ini ya, menjadi battleground karena memang jumlah pemilih kita yang sangat besar sekali. 31 juta. Dan pemilu 2019 kemarin partisipasi pemilih kita itu juga sangat tinggi, 82%. Jadi sangat tinggi. Makanya kemudian ini menjadi penting lah. Masyarakat juga kami menghimbau barangkali ada yang belum terdaftar, silakan bisa cek di website kami, dicek dpt.online.kpu.go.id. Di situ bisa kita ngecek kita terdaftar atau tidak, terdaftar di TPS mana. Di situ juga sudah ada mapnya, sudah ada petanya. Tempat TPS-nya di sebelah mana. Kemudian setelah kita menetapkan jumlah pemilih ya, tentu pasti akan ada masyarakat pemilih yang berpindah. Masyarakat kita itu kan masyarakat yang perpindahnya luar biasa. Jadi pindah ke sana kemari dan sebagainya. Ada tahapan nanti DPTB, daftar pemilih tambahan ya. Jadi daftar pemilih tambahan ini bagi mereka nanti yang pindah pilih ya, bisa pindah pilih ya, pindah pilih dari Surabaya ke Sidoarjo, atau Sidoarjo ke Malang, Malang ke Jakarta dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Yang penting sudah mengurus 1 bulan sebelum hari pemungutan suara ya. Karena kita tidak bisa, banyak masyarakat protes harusnya kan sewaktu-waktu lah. Bisa digunakan kemana saja ya, gitu. Kan sudah ada EKTP dan sebagainya. Mereka lupa bahwa kami juga harus mempertanggungjawabkan administratifnya, penyiapan surat suaranya dan sebagainya. Kemudian tahapan berikutnya kami juga sudah hampir menyelesaikan untuk proses pendaftaran
caleg oleh partai politik ya. Jadi di Jawa Timur misalkan kita sudah menerima 1.600-an ya. Jadi berapa angka detailnya ya. Jadi kalau untuk di Jawa Timur ada 1.642 caleg. Ya, jadi 162 caleg untuk memperebutkan 120 ya. Salah satunya ada sahabat saya di sebelah saya ini, ya. Ada Mas Yordan juga dari 1.642. Dan yang luar biasa sebenarnya bahwa caleg-caleg kita hari ini dari 1.642 ini hampir separuh lebih ini usianya 21 sampai 40 tahun. Jadi dominasi anak muda yang sadar politik hari ini juga semakin kuat, semakin tinggi. Ya. Jadi ini untuk daftar calon. Jadi kita mudah-mudahan nanti kalau tidak ada aral tanggal 3 November akan kita umumkan, kita tetapkan menjadi daftar calon tetap. Sementara masih menjadi daftar calon sementara. Dan itu siapa-siapanya sudah kita unggah di seluruh media sosial maupun juga sudah kita umumkan di beberapa media. Ini ya tahapan berikutnya nanti setelah kita tetapkan para peserta pemilu, calegnya, nanti adalah tahapan kampanye. Ya, untuk kampanye sendiri dimulai itu secara resmi tanggal 28 November. 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. 10 Februari 2024 atau 3 hari jelang pencoblosan ya. Nah, satu sisi juga kami juga harus mempersiapkan untuk merekrut panitia, panitia penyelenggara di tingkat TPS ya. Jadi ini kami membutuhkan sangat banyak sekali. Di Jawa Timur ini kita punya 120.000 sekian TPS. Ya, 120.000 tempat pemungutan suara. Satu TPS itu kita membutuhkan 7 orang. Artinya kami membutuhkan 844.662. Ya, jadi hampir 850.000 orang petugas KPPS yang akan kita rekrut. Plus petugas Linmas. Linmasnya ada 241.000. Jadi 1.085.000-an. Ini yang kita rekrut. Dan ini tentu juga kita sedang berkompetisi untuk merekrut panitia ini juga dengan kawan-kawan caleg, partai. Partai juga tentu mencari konstituen dan juga saksi, Bawaslu juga memerlukan pengawas TPS dan sebagainya. Jadi memang momentum pemilu ini menjadi momentum kolosal yang luar biasa sekali ya, yang akan menggerakkan ratusan juta orang, tidak hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai penyelenggara, sebagai saksi, sebagai panitia. Ini di Jawa Timur saja kalau di catatan saya itu untuk KPU saja kita butuh 1.150.000 orang dari 31 juta pemilih ya. Artinya berapa persen itu ya. Jadi cukup banyak lah. Itu mungkin beberapa tahapan sedang kita lakukan. Itu cukup lumayan. Jadi tidak salah kalau dikatakan pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar gitu ya Pak ya. Karena pelibatannya itu juga cukup lumayan besar ya. Baik itu mulai dari pemilihnya di Jawa Timur saja 31 juta lebih. Kemudian penyelenggara pemilu di tingkat untuk TPS itu saja membutuhkan 850.000 orang ya. Belum linmasnya yang bisa melibatkan 240.000 orang juga. Kalau bicara tentang persiapan pemilu di Jawa Timur, Pak Yordan sebagai anggota legislatif melihatnya seperti apa? Apalagi tadi dikatakan juga Jawa Timur ini menjadi tolak ukur kesuksesan dari pemilu gitu ya. Apalagi calon yang kan itu kan menjadi tolak ukur, berarti kan persiapan dari Jawa Timur menjadi hal yang disorot gitu ya. Seperti apa Pak Yordan melihatnya persiapan pemilu kali ini? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Komisi A kami mendukung apa yang menjadi kebutuhan dari penyelenggara maupun juga dari pengamanan ya. Untuk pengamanan pemilu tentu semuanya itu membutuhkan anggaran dan anggaran itu juga harus digedok dalam APBD provinsi, salah satunya dan supporting dari kami mendukung itu. Ya, jadi kalau Komisi A di DPRD provinsi ini memang sifatnya kami supporting, tetapi kami juga tidak itu saja, kami juga melakukan pengawasan, artinya apa yang menjadi kerja teman-teman di KPU, di Bawaslu, termasuk juga teman di KPID, ya
yang semuanya itu menjadi memegang peran penting dalam pelaksanaan pemilu, kami melakukan monitoring. Apa yang perlu kami support, kami dari Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, kami akan support. Apa yang menjadi kesulitan, kami akan berusaha untuk mencarikan solusinya juga. Misalnya memediasi jika ada komunikasi yang buntu atau perlu diperlancar antara penyelenggara dengan pemerintah atau antara yang ada di provinsi dengan kabupaten kota. Jadi dalam konteks ini kami mendukung karena keberhasilan pemilu itu juga salah satu indikator penting bagi kemajuan bangsa. Bagi keberhasilan pemilu juga ya, karena kita inginnya adalah mewujudkan pemilu yang damai sehingga semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada juga, pengawasan juga dilakukan seperti itu ya Pak Yordan ya. Betul. Kalau melihat sejauh ini juga 31 juta pemilih di Jawa Timur. Apakah kalau Pak Yordan melihatnya, apakah warga Jawa Timur ini sudah aware sih kalau 14 Februari itu pencoblosan sih kalau menurut konstituen yang Pak Yordan lakukan di masa-masa reses seperti itu? Ya, jadi kami ini sebetulnya punya dua wajah ya. Di satu sisi kami di Komisi A, di DPRD kami mengawasi, memonitoring pelaksanaan pemilu, tapi di sisi lain kami ini di DPRD kan juga peserta, ya karena di DPRD itu isinya orang-orang dari partai politik yang juga duduk di DPRD sebagai hasil kontestasi dalam pemilu, ya jadi kami ini juga pemain, ya maka kami melihat bahwa memang belum optimal dan kami sadar bahwa yang harus memaksimalkan kesadaran masyarakat itu tidak hanya KPU saja, tapi kami sebagai pemain yang akan juga bertarung dalam pemilu itu juga punya kepentingan yang lebih besar lagi, karena nasib kami ke depan ya apakah bisa tetap melayani masyarakat di DPRD itu tergantung juga salah satunya dari kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih gitu ya terkait dengan pelaksanaan pemilu. Nah itu baru dari hari pelaksanaan pemilu. Padahal PR-nya masih banyak. Supaya kami ini bisa lolos, masyarakat juga harus tahu bagaimana cara memilih yang benar. Ya belum lagi PR-nya lebih besar lagi. Tentu setiap yang bertarung dalam pemilu ingin agar terpilih, maka tidak hanya bagaimana cara memilih yang benar, tetapi juga bagaimana supaya bisa menang pemilu. Jadi kami ini memang sangat berkepentingan supaya pemilu ini tersosialisasi, mulai dari tanggal, tata cara pemilihan, maupun apa yang menjadi ide kebijakan yang diperjuangkan oleh setiap peserta pemilu itu. Karena ada 5 lembar ya nanti yang dibawa oleh para pemilih ini di bilik suara gitu ya. Jadi kan caranya akan seperti apa ini kan juga perlu untuk sosialisasi juga ya. Belum lagi ini berbeda ya Pak. Kalau tahun pemilu sebelumnya Dapil 1 itu Surabaya Sidoarjo, tapi untuk kali ini Surabaya saja atau ada sama ya? Ada mungkin ada yang harus disosialisasikan lagi berkaitan dengan 5 surat suara ini yang mungkin masyarakat juga harus paham nih, apakah warnanya juga masih sama seperti dulu atau ada perbedaan warna yang harus dipahami seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama terkait dapil ya. Untuk dapil untuk DPRD provinsi maupun DPR RI ini sama persis dengan pemilu 2019. Mungkin yang berubah beberapa tempat ini adalah dapil untuk DPRD kabupaten kota. Ya, jadi itu cuman tidak banyak ya. Ada 7 kabupaten kota yang ada perubahan, ada 1-2 dapil ya. Karena memang menyangkut jumlah penduduk ya yang kemudian berubah, jumlah kewilayahan yang berubah, sehingga mau nggak mau tidak suka juga harus dilakukan proses perubahan. Kemudian yang kedua terkait misalkan sosialisasi tata cara, misalkan sebenarnya pemilu ini kan
dari pemilu ke pemilu ini juga relatif sama sebenarnya. Jadi tata caranya sama, cara masuknya sama, itu semuanya sama kok ya. Termasuk warna surat suara ini juga sama ya. Saya tidak hafal secara persis ya. Mungkin yang kabupaten kota ini hijau ya. Kalau untuk provinsi biru. Ya. Kemudian untuk DPR RI ini kuning. Kemudian kalau untuk DPD RI merah, kalau Pilpres itu abu-abu. Ini sama persis sebenarnya dan sebenarnya hampir tidak mungkin orang keliru ya, karena kotak suaranya pun juga berbeda nanti. Ada kotak Pilpres dan itu nanti ada petugas yang mengarahkan yang surat suara Pilpres dimasukkan di mana dan sebagainya. Dan kami sebenarnya sangat yakin ya 90% masyarakat lebih ini tahu kalau 2024 ini pemilu. Itu pastilah, apalagi dengan media sosial luar biasa dan sebagainya ya. Hanya memang bagaimana kemudian pengetahuan masyarakat ini diimbangi dengan pengetahuan terkait informasi secara detail calon-calonnya. Nah, ini akan menjadi penting, track record ya, ini menjadi penting, rekam jejak, track record ya. Ini karena ya apapun 5 tahun ke depan mereka lah yang akan mewakili kita ya. Mas Jordan ini juga punya tanggung jawab kepada saya ini kan warga Surabaya ya, diwakili oleh beliau ya. Jadi masyarakat juga menjadi penting, rekam jejak, track record itu yang penting saya kira. Jadi tidak hanya datang ke TPS, hanya datang coblos, suka-suka nyoblos ya, atau apalagi yang lebih parah nyoblos yang ngasih uang misalkan NPWP ya, Piro ya, ini juga yang akan semakin menurunkan kualitas demokrasi kita. Itu yang harus dipahami. Dan nanti untuk daftar calon tetapnya akan diunggah di website KPU ya pada 3 November. Itu yang harus diketahui oleh para pemilih nantinya, terutama pemilih muda. Ini Anda harus tahu ya visi misi dan juga track record dari para calon nantinya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, dan saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan 2 narasumber saya. Ada anggota Komisi A DPRD Jawa Timur fraksi PDI Perjuangan Bapak Yordan Bataragoa STMSI, ada Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam di perbincangan Suara Dewan dengan tema wujudkan pemilu 2024 damai di Jawa Timur di 5620096 atau di WhatsApp Call dan juga WhatsApp Messenger 81730096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Suara Dewan ya bersama dengan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur fraksi PDI Perjuangan Yordan Bataragoa STMSI dan juga Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam ya, sahabat. Sudah ada pertanyaan yang masuk dari namanya sama dengan saya. Ada, tapi bukan saya ya Pak. Mohon maaf, ini bukan saya loh, beneran. Ada Bu Yanti di Gresik, media sosial apakah tidak dilakukan pengawasan baik dari Komisi A dan juga KPU Jawa Timur? Saat ini media sosial kan serem sekali berkaitan dengan hoax, apa tindakan DPRD dan juga KPU khususnya di Jawa Timur. Seperti apa Pak Yordan ataupun juga Pak Khairul Anam ini terlebih dahulu yang bisa menjawab? Ya, media sosial tentu menjadi salah satu instrumen penting ya, instrumen baik itu untuk cara kita penyelenggara maupun peserta untuk mensosialisasi ya, memberikan informasi, tapi juga sekaligus media sosial ini juga seringkali juga menjadi alat untuk membuat gorengan ya, hoax, gorengan, saling menjelekan. Kemudian pertanyaannya bagaimana pengawasannya ya? Kalau pengawasan sebenarnya ranahnya kawan-kawan Bawaslu ya, cuman saya juga bisa menyampaikan bahwa tentu pengawasan itu juga melekat ke kawan-kawan Bawaslu dan juga kawan-kawan dari divisi cyber di Polri. Kami juga sering mengikuti rapat koordinasi terkait bagaimana membatasi atau mengawasi konten-konten di media sosial. Jadi kalau di Bawaslu maupun di kawan-kawan cyber di Polda ini mereka ada istilah patroli digital. Jadi patroli digital mereka mengawasi sekaligus kalaupun yang terlewat ya itu silahkan masyarakat bisa menyampaikan ke Bawaslu. Kalau ini ranahnya bicara pemilu, tapi kalau sudah ranahnya kepada fitnah misalkan masuk ranah pidana itu silakan bisa ke kawan-kawan Polri ya. Jadi tentu partisipasi aktif masyarakat juga menjadi penting ya. Kalau di Polri saya tahu betul mereka juga sudah ada algoritma khusus yang kemudian secara otomatis bisa memantau postingan-postingan yang memang dianggap
meresahkan, itu sudah ada ya. Jadi itu pasti. Jadi makanya selalu semua orang juga menyampaikan agar bijak untuk bermedia sosial ya, karena media sosial ini dampaknya besar. Seringkali juga orang menanyakan, nah hari-hari ini banyak orang kampanye ya atau sosialisasi di media sosial, Pak, boleh, nggak dilarang ya. Karena yang penting kalau sekarang kalau KPU menyampaikan antara kampanye dan sosialisasi ini ada pembeda. Kalau kampanye itu ada ajakan, pilih saya, coblos saya. Tapi kalau sekedar masang gambar, foto, saya Jordan, saya caleg PDI, dapil satu gitu ya, Surabaya, ini aktivitas saya, aktivitas saya ya, dengan fotonya yang ganteng sama keluarga ya, itu monggo boleh, silahkan. Itu pembeda adalah sosialisasi dan juga campaign kampanye gitu ya. Sepanjang tidak ada jangan lupa pilih saya, coblos saya, itu yang masuk ke kategori kampanye ya. Itu yang nggak boleh ya. Dan nanti juga secara resmi kami juga akan meminta kepada seluruh partai politik maupun tim kampanye pasangan calon untuk menyampaikan media sosial officialnya. Ya, jadi secara official Jadi kalau ada apa-apa, masyarakat bisa ngecek. Misalkan ada postingan dari si A, si B kok gini, bener nggak, dicek lah kemudian di media official. Ternyata di official ada bantahan atau ternyata bener lah. Itu yang menjadi penting. Jadi nanti mereka akan membuat dan menyampaikan media sosial resminya ke KPU. Itu akan juga penting untuk pemilih ya. Itu akan melihat mana berita yang memang benar dari yang calon terpilih nantinya ya, sahabat. Itu bisa dilihat juga dikonfirmasinya di situ ya, di situs resmi ataupun juga di sosial media resmi dari yang bersangkutan atau calon yang akan Anda pilih nantinya. Kalau bicara tentang hoax kemudian media sosial, Komisi A melihatnya seperti apa di pemilu nanti? Kan kita bicara juga 2019 itu wow sekali ya Pak, gitu ya. 2019 itu di media sosial kan wow. Untuk 2024 Komisi A melihatnya akan seperti apa penggunaan media sosial dan juga penyebaran berita hoax atau disinformasi ini? Ya, jadi kami ini selalu mendorong ya, kan begini. Pemilu itu sebetulnya adalah sarana kita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera ya. Nah, oleh karena itu kita harus memilih para wakil, para pemimpin yang memikirkan masyarakat ya. Nah, kalau kemudian cara kampanyenya saja justru memecah belah, apakah itu kemudian bisa menjadi wakil rakyat, bisa menjadi pemimpin yang baik ya. Jadi kita ini berharap supaya kontestasi ini kan hanya sementara ya. Jangan sampai kemudian mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan bangsa ini, kemudian keguyuban kita, kemudian kita saling sifat kita untuk saling menghargai. Nah, itu yang kita dorong ya. Tentu karena kami ini ya itu tadi dua sisi. Kami ini sebagai legislatif punya fungsi untuk mengawasi, tetapi juga ini adalah ajang untuk kami berjuang, kontestasi kami ya. Sehingga memang akhirnya kembali lagi ke wasitnya itu. Kalau wasitnya ini tegas, tentu pemain itu juga akan mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau kemudian wasitnya ini cenderung tidak tegas atau sangat permisif, ya tentu teman-teman ini namanya berusaha untuk menang juga akan melakukan cara-cara yang tetap tidak akan disemprit ya. Namun apapun cara-caranya itu, kami selalu menghimbau, kami mendorong agar jangan mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini ya, itu yang terpenting garis bawahi adalah hal tersebut, sahabat ya. Kita sebagai warga masyarakat berbangsa dan bernegara jangan sampai mengorbankan hal-hal yang akan berdampak gitu ya nantinya kepada masyarakat. Katakan kembali lagi ke kita. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Cipto di Surabaya. Ini dapilnya Pak Jordan loh. Jangan lupa ya.
Saya kan sosialisasi ya, baik. Pak Cipto di Surabaya, pemilu 2024 katanya Februari 2024, tapi gaungnya sampai saat ini kok belum begitu ramai ya Pak. Katanya ayo pesta demokrasi kok masih sepi-sepi saja kelihatannya. Kak ono pesta taiki. Daripada Jawa Timur Komisi A kok ndak menegur KPU kok masih ayem aja. Apakah anggota Komisi A sibuk sendiri untuk mencalekkan lagi? Waduh, seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya yang paling berkepentingan itu kan justru teman-teman yang ada di DPRD, karena mereka ini kan pemain yang berjuang. Ya. Tetapi memang karena ini masih masa sosialisasi, belum masa kampanye, kami juga sudah pernah komunikasi. Ya, ada juga aturan-aturan di tiap tempat yang kemudian membatasi teman-teman ini untuk bisa mensosialisasikan secara maksimal. Jadi masalah ketertiban, masalah keindahan kota yang kemudian ketika semua baliho-baliho itu bermunculan, saya sendiri terus terang juga menjadi bagian yang kemudian kami berusaha melakukan sosialisasi, tapi kemudian kena dengan penertiban itu, Jadi bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa, kami sudah berusaha melakukan, tetapi oke lah, ini ada kepentingan yang lebih besar, jangan sampai kemudian persaingan ini, kontestasi ini justru membuat wajah kota menjadi amburadul. Itu kami bisa memahami, dan karena kami melihat kepentingan yang lebih besar, maka kami melakukan hal-hal yang lain. Seperti apa? Ya tentu pertemuan tatap muka, istilahnya itu apa, temu warga, sapa warga, sosialisasi, itu justru menurut kami sebetulnya lebih efektif. Karena disitulah kami bisa berinteraksi, tidak hanya satu one way saja, hanya menyampaikan saja, tapi mereka juga bisa bertanya. Tapi tentu kami tetap berharap penyelenggara pemilu itu juga melakukan hal-hal yang lebih intensif lagi. Ada program penggalangan sosialisasi, saya tahu di tiap-tiap KPU itu ada, cuman memang anggarannya pasti juga tidak bisa melingkupi semua segmen. Tadi kebetulan mungkin Pak Cipto ini termasuk warga yang tidak mendapat undangan atau belum mendapat undangan sosialisasi dari KPU Jadi kita berharap nanti terutama pada masa kampanye itu betul-betul dimaksimalkan. Dan ada satu lagi sebetulnya keuntungan kita karena pilihan tanggal itu tadi kan disampaikan bahwa banyak sekali generasi muda yang baru pertama kali memilih pemilih pemula. Nah, kita sangat diuntungkan karena tanggalnya itu 14 Februari. Itu tanggal yang digemari oleh pemilih pemula. Jadi mudah untuk mengingat, mudah untuk menyampaikan, dan ini terkait juga dengan tema kampanye kita. Kenapa kalau saya ditanya, kenapa kok tanggal 14 Februari? Ya supaya pemilu kita ini menjadi pemilu yang penuh kasih sayang. Nah, gitu. itu sebetulnya salah satu keuntungan pemilihan tanggal yang bersamaan dengan hari yang yaitu hari kasih sayang. Ini kan kalau bicara 14 Februari, siapa sih yang nggak tahu gitu ya, menjadi ikon di bulan Februari, bulannya kasih sayang. Nah, ini dipilihlah 14 Februari supaya kita melakukan pesta demokrasi dengan penuh kasih sayang gitu ya. Tidak menjelek-jelekkan, dengan berita yang menyesatkan. Akhirnya akan muncul pemilu yang damai. Ini saya ke KPU. Ini menurut Pak Cipto sepi-sepi saja nih, belum ada gaungnya. Seperti apa komentar dari KPU sendiri berkaitan hal tersebut? Paling tidak ada dua hal ya. Yang pertama adalah bahwa masa kampanye pemilu 2019 dengan 2024 ini berbeda. Kalau 2019 itu masa kampanye itu 202 hari, ada 7 bulan lebih. Artinya kalau dibandingkan dengan 2024 maka sudah sejak Agustus kemarin sudah ramai kampanye 7 bulan lebih. Sementara di pemilu 2024 ini masa kampanye dibatasi hanya 75 hari.
atau 2,5 bulan, 75 hari. Dan ini waktu yang singkat sebenarnya bagi peserta pemilu ya. Jadi hanya 2,5 bulan atau 75 hari, selisih 127 hari kalau dibanding 2019. Makanya kenapa hari ini kok belum kelihatan ramai, karena memang yang membuat ramai ini kan calegnya sebenarnya. Ya. Sudah mulai bermunculan, sudah mulai banyak acara. Betul, gitu ya. Lah, sementara calegnya ini belum ditetapkan. Jadi betul. Baru ditetapkan di tanggal 3 November. Bulan depan. Iya, jadi seperti Mas Jordan ini masih mau lari kencang itu masih ragu-ragu. Ya, masih belum tetap soalnya, masih belum calon tetap gitu. Jangan-jangan digeser misalnya. Jangan-jangan diganti ya. Jangan-jangan belum bukan nomor 1 lagi gitu ya. Jadi masih ragu-ragu ya. Sehingga dan memang masih ada larangan tadi ya, pembatasan ya. Jadi masih slow ya. Jalan tapi belum Senelang 5 lah. Ya betul. masih pelan-pelan 30 km, belum 80 km per jam gitu ya Pak. Nah yang kedua, sekarang ini kan juga media sosial ini juga luar biasa. Ya, jadi banyak kawan-kawan saya pun yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, mereka lebih banyak mengoptimalkan media sosial. Ya jadi karena lebih aman di media sosial bagi mereka, aman secara kantong juga, secara waktu ya. Jadi mengoptimalkan grup-grup, menggunakan Instagram maupun dengan aplikasi. Makanya kalau kita lihat di Facebook maupun Instagram kan banyak sekarang orang-orang yang menawarkan untuk membuat video, company profile, caleg dan sebagainya. Saya kira itu bagus-bagus saja ya, karena memang kita ini kan masyarakat kita kan sudah berubah dari masyarakat agraris, masyarakat kapital, kemudian sekarang sudah masyarakat informasi digital ya, sehingga ya menjadi penting sekarang masuknya ya caranya sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang masuknya ya lewat media sosial ya. Jadi yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Jadi dua hal itu saya kira masa kampanye yang memang belum dimulai, daftar calonnya juga belum tetap ya. Kemudian juga media sosial. Ini yang kelihatan mungkin membuat kok sepi-sepi saja. Iya, karena memang gaungnya itu di bulan November itu baru akan digenjot, digelontor itu ya. Iya. Di bulan November itu ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, masih tetap di perbincangan Suara Dewan berkaitan dengan tema wujudkan pemilu 2024 damai di Jawa Timur bersama anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan Jordan Bataragoa ST-MSI dan Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam ya. 96 FM Merkuri, sahabat, terima kasih sudah stay tune di perbincangan Suara Dewan ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan menanyakan terkait dengan kerawanan ya. Kerawanan di Jawa Timur seperti apa? Apakah karena kan setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda berkaitan dengan kerawanan. Untuk kondisi Jawa Timur sendiri seperti apa kalau Pak Khairul Anam sebagai Ketua KPU Jawa Timur melihatnya terkait dengan kerawanan yang ada di Jawa Timur? Apakah berbeda dengan daerah lainnya? Kan kita memiliki banyak suku juga ya gitu. Untuk kerawanan seperti apa Jawa Timur? Ya, sebenarnya kalau kami di KPU tidak bicara kerawanan ya, tapi memang beberapa juga kita inventarisir kerawanan, misalkan terkait kerawanan distribusi logistik. Logistik ini yang paling rawan memang di daerah kepulauan. Ya. Mungkin banyak masyarakat Jawa Timur itu kurang tahu kalau Jawa Timur ini juga punya ratusan ribuan pulau juga. Ya. Jadi contoh misalkan Sumeneb ini yang paling rawan karena di Sumeneb ini ada ratusan pulau dan 120 diantaranya berpenghuni. Berpenghuni tidak sekedar berpenghuni tapi padat. Ya. Jadi contoh misalkan kayak Masa Lembu. Masa Lembu itu penduduknya puluhan ribu ya, dan itu mereka sukunya lebih banyak suku Bugis, lebih dekat dengan Kalimantan. Ya, jadi seringkali orang Masa Lembu kalau mau ke Sumeneb ya mereka ke Banjarmasin, Surabaya baru ke Sumeneb ya. Ada juga misalkan Pulau Sakala. Pulau Sakala ini pulau ujung paling timur Jawa Timur, lebih timur daripada Pulau Bali. Pulau Sakala. Jadi kalau Pulau Bali itu ujung paling timurnya ada Gili Selang. Ini masih Sakala ini masih lebih timur lagi daripada Gili Selang ya. Jadi bukan Bali lebih timur, bukan Banyuwangi sebenarnya, tapi Sumeneb. Sumeneb ini sampai melewati Bali. Itu penduduknya 2.500, pemilihnya 1.900-an ya. Ada satu sekolah, ada masjid. Itu penduduknya besar dan kesana juga cukup lama, cukup susah, apalagi seperti
masa lembu tadi itu tidak ada kapal-kapal reguler, semua tidak ada, dan ombaknya juga besar. Makanya beberapa tempat kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan TNI AL untuk pengiriman logistik ini biasanya kita lewatkan di Perak, menggunakan kapal dari TNI AL untuk kemudian langsung ke masa lembu untuk ke kepulauan-kepulauan. Itu kalau bicara kerawanan logistik. Kemudian kalau bicara kerawanan bencana, ini juga Jawa Timur juga punya banyak gunung juga, salah satunya kemarin Lumajang yang juga berkali-kali ada letusan ya. Ini juga sudah kita petakan, ada beberapa desa yang kemudian harus kita buatkan TPS khusus istilahnya kita ya, untuk kita antisipasi ke depan kalau memang masih belum kembali ke tempat awal, mereka akan menggunakan hak pilih di TPS khusus yang sudah kita siapkan ya di hunian sementara itu. Kemudian juga kalau bicara kerawanan lain adalah ketika pemungutan suara, pemungutan dan penghitungan. Di Jawa Timur ini ada beberapa tempat yang memang cukup rawan ya kalau bicara pemilu ya. Ini ya saya sebut ya, misalkan di Bangkalan, di Sampang ya, dan juga Sampang. Ini juga dua tempat ini juga agak cukup rawan, seringkali ada dinamika ya, ada dinamika untuk dua tempat ini ya. Jadi dan kami sudah berupaya terus untuk mengintervensi sampai ke bawah agar pengalaman pemilu kemarin ya paling tidak kalau tidak hilang 100% ya terus harus berkurang. Ya. Jadi ini masih banyak. Kami sudah bekerja sama dengan sering sekali mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat kalau di Madura ini kan ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada tokoh blater istilahnya ya di Madura. Ini yang cukup rawan. Kalau yang lain saya kira relatif kondusif, hanya tadi masalah bencana yang seringkali juga harus kita antisipasi, apalagi Februari ini puncak-puncak musim hujan, Pak. Betul. Ya, jadi tapi kita ini kan tidak hanya hari ini pemilu ya. Jadi kita sudah sangat sering pemilu, jadi makanya kita sudah mengantisipasi misalkan kota suaranya kan tetap seperti 2019 kita menggunakan karton kedap air ya. Ini juga kita bungkus dengan plastik juga, kita double ketika pengiriman ya, surat suara semua kita lapisi plastik ya, harapannya juga ini sebagai antisipasi. Itu kalau bicara kerawanan versi KPU. Kerawanan versi KPU. Dan kalau saya menanyakan terhadap Komisi A berkaitan dengan pemilu 2024 untuk Kamtib sendiri di Jawa Timur itu seperti apa Pak Yordan melihatnya? Karena kan ini butuh juga ya, karena kalau bicara kerawanan mungkin tidak akan, tapi kan antisipasi juga harus dilakukan berkaitan dengan hal tersebut Pak Yordan. Ya, terima kasih. Jadi kami mengidentifikasi ada 5 kerawanan yang perlu diantisipasi saat pemilu itu. Pertama, kerawanan sebagai akibat adanya politisasi birokrasi. Karena para kontestan pemilu ini tentu akan berupaya dengan segala cara. Maka salah satu kerawanan yang kami pandang perlu diantisipasi pertama terkait dengan politisasi birokrasi. Kemudian kerawanan yang kedua sebagai akibat dari yang tadi sudah sempat disinggung politik uang. Kita tidak memungkiri ada fenomena NPWP, nomor biro, wani biro gitu ya, betul. Nah ini juga bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi. Yang ketiga, kerawanan terkait dengan penggunaan ujaran kebencian, sara, hoax atau kampanye hitam melalui media massa atau ruang publik. Ini kerawanan ketiga yang perlu diantisipasi. Kemudian yang keempat, kerawanan yang terkait dengan adanya pelanggaran pemilu. Kita punya penegakan hukum terpadu, itu juga perlu dioptimalkan supaya kalau ada pelanggaran kemudian bisa diantisipasi dengan baik. Yang terakhir, kerawanan ketika terjadi sengketa pemilu. Nah, kami tentu berharap agar semua pihak yang bersengketa itu tetap menggunakan jalur hukum, jangan kemudian menggunakan massa, menggunakan mobilisasi sehingga menimbulkan kerawanan-kerawanan berikutnya. Jadi 5 hal itu yang kami pandang
kerawanan yang perlu diantisipasi. Terima kasih. Itu beberapa yang menjadi sorotan ya dari Komisi A yang harus diantisipasi di pemilu 2024 supaya tercipta pemilu damai di Jawa Timur ya sahabat. Dan terkait dengan pemilu juga, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya membaca terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Kuncoro di Sidoarjo. Bagaimana menyikapi adanya bagi-bagi bingkisan oleh para calon tertentu, dilarang tapi dinanti oleh masyarakat? Seperti apa ini, Pak? Hampir mirip dengan NPWP gitu ya, tapi ini dalam bentuk bingkisan gitu. Seperti apa Pak? Kita ke Pak Yordan, nanti ke Pak Khairul Anam. Seperti apa Pak? Ya, ini kalau kami sebagai, kan begini ya, kita ini masuk kerawanan nggak sih Pak? Ya, ya, poin nomor 2 yang kita sebut tadi, politik uang ya. Karena memang kita harus mengakui bahwa masyarakat kita ini bermacam-macam ya. Kami pernah melakukan survei, berapa kali survei, dan kami sebetulnya melihat ada korelasi yang kuat antara tingkat ekonomi masyarakat dengan tingkat permisifme terhadap politik uang. Artinya masyarakat yang ekonominya semakin maju itu sebetulnya semakin tidak mudah diintervensi oleh politik uang. Yeah. Ya. Nah, memang bagi-bagi ke masyarakat ini sebetulnya juga tergantung dari masyarakat. Nah, kan dinanti gitu Pak. Ya, tapi kan nggak boleh. Karena masyarakat sendiri juga kita tidak bisa memungkiri banyak yang mendasarkan pilihannya itu pada bagi-bagi seperti itu. Sementara kemudian sebagai pemain orang lain melakukan hal yang sama, terus kita juga nanti mereka bisa melakukan itu, kita tidak melakukan, nanti tidak terpilih. Tetapi kita percaya makin lama dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, masyarakat menjadi tidak mudah diintervensi dengan hanya sebatas bagi-bagi bingkisan. Mungkin bingkisannya diterima, mungkin pemberiannya diterima, tapi belum tentu memilih yang memberi. Justru ada juga yang tidak akan memilih yang memberi karena merasa kalau bagi-bagi itu berarti nanti kalau ke depan dia tidak akan amanah. Jadi seperti itu. Atau ada malah yang baru tahu, oh ini ada calon di dapilku ternyata. Nah, ada juga itu baru mengetahui dari bagi-bagi itu tadi. Atau seperti itu juga ya Pak? Kalau Pak Khairul menyikapinya seperti apa? Pertanyaan dari Pak Kuncoro. Menyikapi bagi-bagi bingkisan dinanti tapi dilarang. Sebenarnya ya ini saya mengkoreksi saja ya, di aturan pemilu 2 kali pemilu kita ya, ini sebenarnya sudah tidak dilarang ya, boleh ya. Boleh. Jadi dan itu sudah diatur di peraturan KPU ya, karena kita tidak menafikan lah orang berkunjung ke satu tempat ya pasti juga kita ngasih sekedar oleh atau bingkisan. Nah, di PKPU 15 tahun 2023 ini juga tegas diatur bahwa peserta pemilu ya ini boleh untuk memberikan atau menyebarkan bahan kampanye kepada masyarakat, itu boleh. Di sini juga diatur secara detail, misalkan bahan kampanye itu apa saja. Ada selebaran, ada brosur, ada pamflet, ada poster, ada stiker, pakaian ya. Jadi pakaian, hijab ini termasuk pakaian nanti. Mungkin, ibu seneng itu Pak. Iya. Bisa nanti Mas Yordan nanti bikin hijab, nanti ada tulisannya Yordan. Betul. Tapi nilainya dibatasi. Jadi bisa pakaian boleh, kemudian penutup kepala, alat makan, alat minum ya. Sekarang kan banyak orang ngasih souvenir tumbler ya. Kalau saya seneng kasih tumbler itu karena saya suka mancing ya. Tumbler yang bisa tahan panas, tahan dingin, buat lama. Kopi ya Pak. Iya, kopi ya. Isinya. Ada tumbler, kemudian kalender, kartu nama, pin, alat tulis ya. Atau atribut kampanye lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan, dan itu dibatasi nilainya maksimal 1 biji 100.000. Itu kan sudah layak lah, sudah bagus ya. Jadi intinya sekarang tidak dilarang, itu boleh diatur, bahkan diatur secara detail ya, sehingga kemudian jangan khawatir para peserta pemilu, caleg maupun masyarakat ketika
memberi maupun menerima nggak apa-apa, itu sah, legal secara hukum jadi boleh. Cuman yang banyak diminta itu bukan barangnya Pak, minta mentahan. Nah itu yang tidak boleh. Jadi yang banyak diharap itu yang tidak boleh. Karena memang kenapa negara atau pemerintah atau KPU mengatur kok boleh? Karena memang kita tidak bisa menafikan orang untuk campaign itu kan pasti akan menyampaikan sesuatu, apakah berupa kalender atau berupa kartu nama atau mungkin alat tulis atau buku, itu kan pasti. Sehingga kemudian daripada dilarang tapi dinanti ya nggak apa-apa, itu disahkan, diperbolehkan. Bukan berarti kemudian KPU kadang beritanya beda lagi. KPU melegalkan money politik, wah ini salah lagi ya. Jadi ini bukan diatur. Mentahannya kalau bukan. Dalam bentuk barang itu masih boleh. Tapi kalau dikonversikan itu maksimal nilainya 100.000. Kalau dulu di awal itu kan 25.000. Tapi kan banyak protes, kalau 25.000 kan nanti barangnya terlalu jelek. Daripada hanya diberi sekali pakai, nggak dipakai lagi, kan mending manfaat. Jadi Mas Jordan kalau ngasih kaos ya yang harga 85.000. Itu sih jaringan tahu. Iya, jadi sampai 5 tahun itu masih bisa dipakai ya. Loh Pak, saya ada loh punya Pak Jordan. Nah, betul ya. Jadi itu ya. Jadi prinsip boleh, tidak dilarang. Jadi monggo silahkan ya, ini aturan ini berlaku untuk semuanya, adil, setara ya. Jadi intinya boleh. Jadi itu boleh ya Pak Kunchoro kalau dapat nanti bingkisan-bingkisan itu boleh dimanfaatkan, karena memang ada aturannya di PKPU nomor 15 gitu ya. Betul. Itu kalau ada. Uang nggak boleh. Nah kalau mentahannya itu yang nggak boleh ya, tadi mentahannya nggak boleh. Tapi kalau beras mentah ya itu boleh. Termasuk voucher atau kartu etel atau kartu voucher mandiri juga nggak boleh. Itu nah, juga, karena nominal ya Pak. Itu uangnya itu, hanya bentuknya digital. Ya, makanya kalau dirupakan kayak beras gitu boleh ya Pak? Nggak boleh. Oh nggak boleh Di beras. Oh iya, lembaran kain atau baju tuh ya. Oh berarti kaos itu boleh. Kecuali biji berasnya ditulisi. PR Pak. Jadi kalau di peraturan sudah jelas ya. Jadi kartu nama, selebaran, penutup kepala, bisa topi, hijab, yang macam-macam, bisa pakaian, itu sudah diatur. Jadi mukena. Kadang orang-orang kan sudah diberikan kelonggaran, diatur malah minta yang lain lagi. Iya. Nggak selesai nanti. Nggak selesai memang. Karena kan memang kalau biasanya dikasih hati ngerokok rempelau Pak. Gitu ya Pak. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Mahfud. Saya pada waktu Pilpres lalu nama saya tidak ada dalam daftar pemilih. Wah saya kecewa berat nih Pak. Kemudian bagaimana ini Ketua KPU kalau untuk beberapa pemilih yang tidak ada namanya di daftar pemilih seperti apa? Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita sudah mendata, sudah memutakhirkan ya, tapi kami juga tidak memungkiri mungkin saja petugas kita ada yang selip, ada yang terlewat, sama-sama manusia. Atau sebaliknya ketika petugas kami datang orangnya nggak ada, diparani peng pindo peng telu peng papat sih gak ono ya. Jadi mungkin kita memaklumi itulah. Nah bagaimana kemudian caranya? Yang pertama cek dulu, pastikan dicek dpt.online.kpu.go.id. Di situ masukkan link, sudah muncul terdaftar atau tidak, terdaftar di mana, TPS-nya sebelah mana, ini muncul. Kalau tidak muncul, tidak ada, nanti bisa lapor ke PPS maupun KPU. PPS terdekat, PPS itu petugas kita di tingkat kelurahan atau desa. Kalau tidak mau repot, ya nanti langsung datang aja ke TPS terdekat sesuai dengan alamat KTP. Ya. Jadi nggak ada ceritanya orang tidak bisa menggunakan hak pilih. Semua orang bisa kok, tinggal mau atau tidak. Kalaupun tidak terdaftar, saya kok tidak terdaftar, ini KPU-nya kok goblok dan sebagainya. Oke lah kita terima, tapi tetap mereka yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya kok. Mereka nanti akan masuk sebagai pemilih khusus DPK, daftar pemilih khusus, menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum selesai. Jadi jam 12 sampai jam 1. Di TPS sesuai alamat KTP. Bukan kemudian ngawur. Di mana aja nggak bisa gitu ya. Nggak boleh. Ya, sekali lagi yang mohon dipahami oleh masyarakat, kami ini punya pertanggungjawaban administrasi. Logistik ya Pak, logistiknya. Jadi tidak semudah itu Ferguson ya. Tidak semudah itu Ferguson. Iya, kalau nanti ada pemilih selundupan di Blitar, orang Surabaya tiba-tiba turun dari terminal bis langsung masuk TPS milih.
Dampaknya apa? Kita harus melakukan pemungutan suara ulang akhirnya. Karena memang tidak sesederhana dan semudah itu. Ya. Jadi harus kalaupun tidak terdaftar, ini KTP-nya sesuai dengan TPS tersebut itu akan bisa karena berhubungan dengan logistik ya. Betul, di TPS sesuai alamat KTP. Ya, itu sahabat. Itu yang harus dipahami. Jadi semuanya atau karena kita sebagai pemilih, karena ini kan pesta demokrasi masyarakat Indonesia, kita sebagai pemilih juga harus jadi pemilih aktif, harus mengecek apakah sudah terdaftar atau tidak, gunakan hak suaranya dengan baik, karena kita bersama-sama ya sahabat untuk masa depan Indonesia 5 tahun ke depan itu kan ada di tangan kita gitu ya, ada di tangan pemilih. Jadi kita harus juga berpartisipasinya seperti itu sahabat. Jangan hanya menjadi pemilih yang pasif tapi juga aktif. Nah kita sudah tidak banyak kalau bicara tentang pemilu, harusnya lebih gitu ya 1 jam. Tapi ini kita harus rapatkannya. Kalau bicara tentang target partisipasi di Jawa Timur sebagai anggota Komisi A dan juga sebagai kontestasinya seperti apa pengennya Pak Yordan terkait dengan partisipasi masyarakat di Jawa Timur? Ya kalau kami pinginnya ya 100%. Ya. Pinginnya ya. Tapi kemarin 82%. Itu sudah. Karena kita ini kan ada 31.402.838 yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap ya. Nah semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, tentu kami sangat berbahagia. Ya apalagi kalau kemudian yang dipilih sesuai dengan harapan. Ya. Harapan siapa? Harapan yang bicara ini Pak. Ya. Harapan kontestan gitu Pak. Ya, jadi kalau tanya harapannya tentu kita ingin maksimal ya. Ya, tetapi ya angka 82% itu yang kemarin saya pikir sudah cukup tinggi ya, sudah sangat tinggi dibanding kalau pilkada ya. Karena memang kalau sudah pilihan legislatif itu terutama caleg kabupaten kota itu akan berusaha memaksimalisasi. Ya jangan sampai ada orang yang tidak memilih, tidak datang ke TPS. Ya karena mereka berlomba-lomba untuk mendapat tambahan suara. Ya jadi tidak heran jika angka partisipasi dalam pileg ini juga cukup tinggi ya Pak. 82% itu tinggi. Cukup tinggi gitu ya daripada pilkada gitu ya kalau bicara keaktifan dari para pemilih gitu ya. Kalau untuk KPU sendiri seperti apa target partisipasi? Kalau 2019 82%. Iya, sama. 2019 ini kan targetnya kan 77,5%. Kemudian jauh lebih target. Untuk pemilu tahun ini sebenarnya KPU RI belum menentukan berapa. Tapi kalau kami di Jawa Timur ya target kami ya paling tidak 82% lah, sama dengan kemarin. Dan memang salah satu pengaruh partisipasi ini adalah kontestasi pilpres ini yang luar biasa. Betul. Jadi magnet pilpres ini yang dahsyat. Kadang orang sebagian gak ngurusi sing di lokal, mereka lebih ngurusi di pilpres. Tapi harapannya ya semua punya berimbang lah, pilpres sama. DPR, DPD ini juga sama-sama punya perhatian. Karena kan sudah terlanjur datang ke TPS. Satu kartu nama saja. Sekalian semuanya gitu. 5 lembar itu ya akhirnya dibuka satu-satu. Nah, terakhir sebagai closing statement terkait dengan tema kita hari ini seperti apa Pak Khairul Anam nanti akan ditutup oleh Pak Yordan. Ya tentu kami selaku penyelenggara sangat berharap partisipasi masyarakat ya baik tidak hanya partisipasi saat hari pemungutan suara tapi juga bisa partisipasi aktif untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Bahkan kami juga berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara, menjadi bagian dari penyelenggara panitia pemilu, menjadi KPPS misalkan atau menjadi petugas Linmas, yaitu kita dorong nanti. Insya Allah bulan Januari mulai kita rekrut kebutuhan 850.000 KPPS di Jawa Timur. Dan yang kedua kita semua tentu berharap karena ini adalah momentum 5 tahunan, momentum rutin yang selalu ada setiap 5 tahun. Harapannya adalah kita sambut pemilu 2024 ini dengan berbahagia, dengan gembira, dengan ceria. Jadi berbeda pilihan silahkan wajar, tapi tetap kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Itu yang paling utama. Terima kasih. Pak Yordan. Ya,
harapan kami sebetulnya juga sudah kami tulis di Instagram. Ya. Nah itu, ini pertanyaan juga ya kan sebagai warga Kota Surabaya, dapilnya dari Pak Yordan, kita bisa melihat visi misi itu di sosial media itu kan ada ya Pak ya? Ya, jadi saya posting poster kegiatan talk show ini, tapi di bawahnya saya juga tulis keterangan pemilu aman, pemilu damai, rakyat bahagia, rakyat sejahtera. Nah, jadi pemilu itu adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, oleh karena itu jangan sampai pemilu justru menjadi momen di mana rakyat terpecah belah, rakyat saling menyalahkan, dan akhirnya rakyat tidak bahagia dan ujung-ujungnya rakyat tidak sejahtera. Nah, mari kita hindari itu. Itu ya, karena kan kita pengennya adalah bahagia dan sejahtera, aman, damai gitu ya Pak. Terima kasih untuk narasumber saya, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan Yordan Batara Goa STMSI, ada Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam, dengan tema di Talkshow Suara Dewan adalah wujudkan pemilu 2024 damai di Jawa Timur. Karena yang terpenting siapapun nanti yang terpilih, sahabat, beliau-beliau tersebut merupakan putra-putri terbaik bangsa yang rela mengorbankan seluruh waktu, kepentingan untuk negara, untuk daerahnya, untuk wilayahnya. Untuk itu tetap waras, jangan panas ya, supaya tercipta pemilu damai 2024. Terima kasih sahabat, kita ketemu lagi di perbincangan Talkshow Suara Dewan. Saya Anta Lestari, stay safe, stay healthy, be happy. Bersama dengan dua narasumber saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa sahabat.